Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas tentang apa saja nih yang tidak boleh kita lakukan ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Karena akhir-akhir ini ramai nih banyak yang dapat kayak ancaman, terus dikasih surat peringatan dan lain-lain yang bertema getrakan dari mereka kepada nasabah-nasabah yang gagal bayar. Nah, di sini perlu kalian ketahui ya, kalian jangan sampai gegabah dan salah bertindak ketika berhubungan dengan DC pinjaman online. Salah satunya adalah melakukan pembayaran secara cash atau offline, karena banyak nih yang mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online ketika didatangi oleh DC lapangan, mereka banyak yang nego bayar separuh dulu. Jadi mereka mungkin merasa panik dan takut ya ketika didatangi oleh DC pinjaman online, makanya dia memaksakan membayar, jadi nego untuk bayar separuh dulu di hari itu ya ketika DC lapangan datang ke rumah mereka. Jadi contohnya seperti ini, Mbak, boleh gak saya tuh bayar separuh dulu hari ini, misalkan bayar 100 atau 200 dulu. Nah, nanti sisanya minggu depan atau mungkin bulan depan. Nah, hal tersebut itu sebenarnya tidak boleh ya, dan itu sangat berbahaya sekali bagi kalian. Dan yang lebih parahnya, kalian tuh dengan mudahnya memberikan uang tunai kepada mereka. Bukan apa-apa, takutnya banyak oknum yang memanfaatkan keadaan saat kalian membayar uang tersebut secara cash atau open. Jadi nantinya uang tersebut tidak akan masuk atau mengurangi tagihan kalian di aplikasi pinjaman online tersebut. Sebisa mungkin kalian melakukan pembayaran secara online atau lewat virtual account atas nama pinjaman online tersebut. Karena sudah jelas ya, pembayaran secara offline itu dilarang oleh OJK. Dan sudah diatur di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 garis miring POJK titik 01 garis miring 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dan tentang hal ini saya juga sudah pernah menjelaskannya di video saya yang sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton, kalian silahkan tonton, kalian bisa klik di atas ini. Di sana saya sudah menjelaskan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan lagi ya tentang hal ini, karena di sini banyak nih kejadian para nasabah-nasabah yang mengalami gagal bayar ketika didatangi oleh DC lapangan. Mereka dengan mudahnya membayar cash secara tunai ya, jadi tidak melalui online, jadi secara offline, jadi mengasih uang tunai itu langsung kepada DC lapangan, dan itu jelas-jelas sangat berbahaya. Dan OJK juga melarangnya ya, karena untuk aturan tersebut itu sudah diatur dan ditulis di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang tadi saya sebutkan di bab 5 mitigasi risiko. Dan isinya adalah sebagai berikut. 1. Penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. 2. Penyelenggara wajib menyediakan virtual account bagi setiap pemberi pinjaman. Nomor 3, dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow account penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account pemberi pinjaman. Nah, di sini sudah cukup jelas ya bahwasanya untuk para peminjam ataupun yang memberi pinjaman itu tidak boleh melakukan transaksi secara offline atau memberikan uang ataupun menerima uang itu secara offline ya atau tunai. Jadi semuanya harus dilakukan secara online. Namanya juga pinjaman online ya, jadi semua untuk transaksinya mau pembayaran ataupun pengambilan pinjaman itu harus secara online, tidak boleh offline. Dan jika ada di si lapangan yang menagih kepada kalian, meminta tagihan kalian, walaupun kalian mendapatkan diskon, kayak diskon denda keterlambatan itu, tapi jika mereka memintanya secara cash tanpa melalui virtual account, kalian jangan pernah memberikannya. Karena itu sudah jelas-jelas dilarang keras ya, dan mereka tuh sudah melanggar. Jika kalian memberikan uang tersebut, kalian juga sama itu melanggar aturan dari OJK ya, karena itu sangat dilarang keras dan tidak boleh melakukan transaksi di luar online. Karena banyaknya nih yang mengalami keterlambatan dan menego untuk membayar separuh dulu ketika didatangi oleh DC lapangan dan membayarnya lewat DC langsung, jadi tidak melalui transfer virtual account, itu sangat membahayakan ya. Jadi bukan hanya tentang tagihan kalian yang nantinya tidak berkurang di aplikasi tersebut. Dengan cara nego bayar dulu separuh ketika kalian mengalami keterlambatan, maupun itu secara online juga, tentunya itu akan merugikan kalian ya, karena jikalau kalian membayar separuh dulu dan tentunya tagihan kalian tuh akan semakin membengkak ya, tidak berkurang, karena semakin kalian menunda lagi pembayaran selanjutnya, tentunya denda keterlambatan itu akan terus berjalan ya, dan nanti tentunya itu akan membuat Anda merasa tertekan ya, karena bunga yang terus membesar di aplikasi pinjaman online tersebut.
Jadi saran buat kalian nih ya, buat yang memang tidak sanggup membayar, jangan pernah memaksakan ataupun nego bayar separuh dulu ya, karena itu tidak akan membereskan hutang kalian. Nantinya kalian tidak akan beres-beres walaupun kalian menyicilnya, tapi denda keterlambatan pasti akan berjalan ya sejauh kalian belum melunasi semuanya di aplikasi tersebut. Jadi buat kalian yang memang tidak sanggup membayar, kalian jangan pernah memaksakan. Kalaupun kalian mau memaksakan membayar atau mungkin kalian punya uang lebih mau membayar tagihan kalian yang sudah tertunda atau mungkin yang sudah terlambat cukup lama, kalian jangan pernah membayarnya dengan denda keterlambatan. Kalian bisa nego saja, bayar pokok saja ya, itu juga harus pembayarannya lewat virtual account. Jangan membayar secara tunai atau cash kepada DC-nya langsung. Jadi sebagai kesimpulannya, ketika kalian didatangi oleh DC lapangan ke rumah kalian, kalian jangan pernah melakukan pembayaran secara offline atau memberikan uang cicilan kalian tuh secara langsung kepada DC lapangan ya. Kalian minta saja virtual account kepada mereka, karena takutnya nanti tagihan kalian tidak akan berkurang di aplikasi pinjaman online tersebut. Jadi diusahakan kalian harus berhati-hati lagi ya ketika kalian mau bertindak sesuatu di aplikasi pinjaman online, karena sedikit saja kalian salah melakukan tindakan tentunya itu akan berakibat fatal ke depannya. Nah guys, itulah tadi informasi seputar tentang hal yang tidak boleh kalian lakukan ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.